Hotman, silakan tanggapan Anda mengenai dari Itu Kemenko. pendapat pejabat yang sangat tidak memakai logika. Kalau memang agar ditakutkan jangan 0%, ya bikin aja langsung tarik minimum 20%. Karena selama ini juga rata-rata kan 20-25%. Kenapa dibikin 40%? Itu pendapatnya sangat tidak masuk di akal. Karena apa? Untuk yang lainnya di dalam undang-undang itu jelas fix 10%. Oke. Kenapa nggak difixkan di sini? Ya, intinya kan karena dikasih batas minimum terlalu tinggi. Di Ya 40 kan? itu tadi. 40. Selama ini kan 20-25%. Itu tetapkan aja. Minimum 20%. Ya. Masalahnya, kalau dia pakai otak, 40% ditambah pajak lain, ya, hampir 100% pendapatan perusahaan itu untuk bayar pajak. Kalau pakai otak, coba langsung hitung matematik aja. Saya udah kasih angka tadi. Karena banyak pajak lain yang harus dibayar. Tapi kalau dia tidak pakai otak, dia akan mengatakan ini masih adil. Oke. Ini mematikan pasti. Mematikan para wisata. 40% tambah 22% PPh badan, tambah 11% PPN, tambah pajak pegawai, hampir 100%. Jadi perusahaan makan apa? Gaji dari mana? Sekali lagi pendapat pejabat Kementerian Keuangan itu sangat konyol. Oke. Ya, dia mengatakan untuk mencegah 0%. Kan di undang-undang itu banyak, 10%, 10%. Bikin aja langsung, oke. Pajak hiburan ini 20%, 25%. Selama ini kan segitu. Selesai. Oke. Terima kasih Bang Hotman. Mbak Putri masih bersama kami. Terima kasih banyak Mbak Putri. Mbak Putri, ini saya ingin menampilkan sedikit grafis, Mbak. Ini sebagai comparison saja terhadap peer countries mengenai ketetapan pajak. Tadi Indonesia di 40%, sedangkan kita bisa lihat negara lainnya seperti Singapura di 15%, 10% Malaysia, Amerika Serikat 9%, walaupun bukan peer tapi kita bisa melihat ke sana. Di Thailand sendiri di 5% untuk pajak hiburan antar negara. Mungkin pertanyaannya pertama, tanggapan Anda mengenai angka ini, level ini. Dan pertanyaan kedua adalah sebenarnya apa formulasi dibalik memutuskan batas minimal di 40%? Silahkan elaborasinya, Mbak. Ya. Pertama-tama kan yang harus kita ingat juga pada saat proses pembahasan undang-undang itu kan dilakukan antara pemerintah bersama dengan DPR. Jadi waktu itu pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan dan DPR tentunya ditugaskan pada Komisi 11. Dan tentunya ada 9 fraksi di DPR yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Jadi saya akan bicara dari kacamata pandangan saya sebagai anggota fraksi Partai Golkar. Mungkin itu disclaimer di awal. Nah yang kedua terkait dengan perbandingan yang tadi, makanya kalau kita sebagai titik temu karena ada berbagai fraksi yang menyampaikan pandangan yang berbeda-beda, ada yang seperti Golkar yang ingin mempertahankan undang-undangnya PDRD yang lama 0 sampai 75%, jadi bisa dinolkan bahkan kalau dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, disesuaikan dengan kondisi provinsi dan kabupaten kota sendiri. Ada juga yang menginginkan ada batas minimum gitu. Jadi untuk titik temu dan berbagai masukan dari KPPOD yang tadi saya sebutkan dan juga berbagai akademisi itu akhirnya ditetapkan batas minimum itu, tapi tentu ada pasal 101 tadi yang saya sampaikan. Jadi gubernur itu dan juga bupati dan juga wali kota nantinya bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerahnya. Jadi tentu kita juga mendengar aspirasi dari para pelaku usaha dan tentu kami juga sangat mengapresiasi bahwa ada respon-respon tersebut. Jadi kami mendorong dari DPR tentunya supaya Kementerian Keuangan yang sekarang sedang berkeliling di berbagai daerah juga untuk merespon keresahan para pelaku usaha ini supaya mereka segera berkomunikasi dengan pejabat daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang sekiranya memerlukan insentif pembebasan pajak ini supaya menggunakan pasal 101 tersebut di daerahnya masing-masing. Mbak Putri, Bang Hotman, tadi kan Pak Kemenko bilang bahwa untuk industri hiburan ini sudah kembali lagi ya, seperti sebelum COVID. Seperti apa sebenarnya kenyataannya yang ada? Saya pengen tanggapan Anda juga, seperti apa sekarang situasi yang ada di industri hiburan? Apakah benar sudah kembali seperti sebelumnya? Sudah kembali, tapi Desember kemarin Bali itu benar-benar terjadi penurunan drastis karena sekarang Dubai lagi dikejar turis sama Thailand. Dubai adalah paling top dikunjungi turis selama Desember dan nomor 2 Thailand. Karena tiket pesawat di Bali terlalu mahal. Ya. Jadi intinya adalah undang-undang ini bukan meningkatkan para wisata, mematikan. Karena apa?
Oke. Perusahaan manapun kalau hampir 100% pendapatannya untuk bayar pajak, ya pasti matilah. Jadi kalau Ibu DPR tadi mengatakan itu untuk mengakomodir, itu benar-benar kontradiksi dengan kenyataan. Hitung dulu pajaknya, 40% pajak bruto PPh badan, terus pajak karyawan, pajak PPN hampir 100%. Jadi perusahaan mana yang hidup? Kecuali memang oknum-oknum yang menggolkan undang-undang itu ingin mematikan usaha ini. Contoh misalnya, di mana logikanya? Misalnya kayak perusahaannya si Inul. Wanita di sana sudah nunggu tamu untuk karaoke, ya, udah nunggu masuk angin, bernyanyi 1 jam, ya, terus 100.000 tagihannya, tamunya harus bayar pajak 40%, 40.000, ya kaburlah. Terus apa alasannya? Emang pemerintah pernah kasih apa kepada karaoke sehingga harus ditagih pajak 40%? Itu contoh yang paling simpel, yang sangat benar-benar oknum kita di DPR ini sangat-sangat tidak pakai logika rasional untuk membuat undang-undang ini. Duduk sama dengan spa yang di Bali. Cewek itu dia ada di spa itu sampai 10-15 orang nunggu tamu. Ya. Sesudah itu dia mijit kakinya, ya, bule-bule, bayar 100.000, ditagih 40.000, bulenya kabur. Logikanya di mana gitu loh. Sementara karyawan itu tidak pernah dapat apa-apa dari pemerintah. Kalau di Denmark 40% pajak, tapi semuanya gratis hidupnya sampai Oke sekolah. Bang, tapi tadi Mbak Putri juga bilang ini sebenarnya bisa lagi kembali merujuk kepada pasal yang lama, tapi dari 0 sampai 75%. Bagaimana tanggapan Anda mengenai itu ada 101. Jadi secara kasuistis Pemda bisa kasih keringanan, tapi namanya juga dispensasi kan. Itu kan pasti itu menimbulkan kolusi nanti. Paling dikurangi 2%, 5%, tetap aja tinggi. Kenapa nggak fix 20%? Itu udah tinggi banget, 20%, 25%. Selesai. Oke, baik Bang Hotman. Mbak Putri tanggapannya seperti apa? Tidak cukup sepertinya mengenai jika merajuk lagi ke pasal 101. Silakan. Ya, dari Bang Hotman. Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga, ini kan nanti akan melihat kondisi pemulihan ekonomi juga gitu. Jadi pasti nanti pemerintah juga akan berkoordinasi, pemerintah pusat berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah di daerah, terutama daerah-daerah yang menjadi sumber pendapatan kita untuk sektor pariwisata, misalnya seperti Bali, Labuan Bajo dan provinsi lainnya, itu pasti akan diajak untuk komunikasi untuk menemukan titik tengah terkait dengan undang-undang ini. Jadi saya yakin pasal 101 ini bisa membantu dan tentu tidak ada perbuatan melanggar hukum apabila masing-masing bupati atau wali kota ataupun misalnya nanti gubernur mau menetapkan atau memberikan insentif atau pembebasan pajak karena memang sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang HKPD ini. Oke, Mbak Putri, kita sempat berbicara kepada kalangan pengusaha mengenai penetapan pajak hiburan ini. Mayoritas dari mereka mengatakan belum ada audiensi atau komunikasi sampai akhirnya peraturan ini ditetapkan. Apakah benar, Mbak? Waktu pembahasan Undang-Undang Hubungan Keuangan dan Pusat Daerah ini secara paralel Komisi 11 juga membahas terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana kita di situ juga beraudiensi dengan Kadin dan HIPMI, dan di situ juga mereka banyak menyampaikan soal pengaturan insentif kebutuhan, insentif pajak dan lain-lainnya, termasuk juga untuk sektor hiburan. Jadi sebenarnya secara paralel karena kedua undang-undang ini kan sebenarnya juga saling mengisi terkait dengan pajak dan restribusi daerah. Itu di bulan Jadi apa tuh, Mbak? kita juga itu sudah dari tahun 2021. Pada saat pembahasan itu memang pada saat COVID, jadi ada rapat yang diselenggarakannya juga secara virtual. Tapi kalau mau dilihat rekamannya semuanya ada, karena memang seluruh rapat kita itu kan terbuka, terutama pada saat RDPU dengan pengusaha dan masih bisa dilihat footage-nya di YouTube-nya DPR sebenarnya. Dan pembahasan ini spesifik mengenai ini ya, Mbak ya? Ya, terkait dengan pemulihan sektor ekonomi ya, termasuk juga terkait dengan dunia hiburan, dan di situ perwakilan-perwakilan dari Kadin HIPMI juga sudah banyak menyampaikan pesan-pesan yang mereka harapkan bisa diakomodir, termasuk juga daftar inventarisasi masalah untuk kedua undang-undang ini, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Tapi spesifik untuk undang-undang HKPD ini pada bulan Juli 2021 kita mendengar masukan dari beberapa universitas juga, misalnya seperti Universitas Gajah Mada, Undip,
dan juga berbagai akademisi lainnya yang menyampaikan juga hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu, untuk Oke. mengatur supaya ada insentif untuk menjaga supaya tidak ada dampak negatif Oke. sektor hiburan yang tadi disebutkan. Oke, berarti sudah ada ya Mbak Putri ya? Karena kemarin kita sempat berbicara dengan Pak Haryadi Sukamdhani yang mengatakan belum ada audiensi yang jelas Sama ketika seluruh adanya pengusaha penetapan di ini. Bali, organisasi pun semua Oke. mengatakan tidak pernah dengar. Oke. Ya di Bali. Nah, Pak. Ya, Baik, saya kemarin ketemu dengan berbagai pengusaha dan juga organisasi Kadin di sana dan juga organisasi perhotelan. Satu pun mereka tidak pernah dengar, tidak pernah dia sosialisasi di Bali. Oke. Ya, intinya begini, sekalipun sudah pemulihan ekonomi, sekalipun di daerah itu turismenya tinggi banget, hebat banget, ya sekalipun anggap sudah super hebat, ekonomi sudah pulih. Tapi kalau 100% income-nya diambil, itu kan mematikan. Itu loh logikanya di situ. Oke, Bang. Sekalipun misalnya daerah ini sudah super pulih, sudah tidak ada COVID, Siap. sudah benar-benar Oke, Bang. maksimum. Tapi kan dia pelaku usaha. Kalau pendapatannya diambil 100%, ya itu kan mematikan namanya. Karena kalau orang-orang DPR itu pakai logika, hitung semua pajaknya, hampir Oke. 100%. Oke. Jadi kalau income-nya diambil semua, terus mau apa kaitannya dengan kondisi daerah, kondisi turisme, Oke. kondisi apa? Itu Oke, kan Bang. mematikan. Jadi sudah. keadaannya sekarang sudah ada judicial review dari Pak Luhut bilang ini akan ditunda. Solusi dan langkah ke depannya seperti apa kira-kira? Apa yang Kalau Anda saya harapkan akan terjadi ke depannya? kirimin surat ke Pak Luhut, memang paling tepat adalah Perpu. Cuma apakah Jokowi berani karena suasana politik sekarang? Masalahnya sekarang Oke. lawan-lawan politik Jokowi memakai undang-undang ini sebagai menyerang Jokowi dan 02 dengan alasan, oh beginilah, ini Oke, dipakai baik. untuk IKN katanya. Itu tuduhan-tuduhan sekarang. Jadi kalau saya jadi Jokowi, keluarkan Baik. Perpu demi memihak 20 juta Oke. padat karya di sini. Baik. 20 juta loh, 20 juta, seluruh baik. Indonesia. Itu Oke, kata baik, Bang Hotman. Pak Sandi, 20 baik. juta. Terima kasih Jadi banyak, Bang. inti persoalannya 40% itu benar-benar nggak ada logikanya apapun. Karena Oke. kalau dihitung bakal 100% income perusahaan diambil. Walaupun ekonomi di daerah itu sudah sangat hebat, perusahaan mana yang nggak mati kalau income-nya diambil 100%? Oke.